sidang kasus kematian Wayan Mirna dengan agenda pledoi atau pembacaan nota pembelaan terdakwa Jessica Kumala Wongso tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Marsyalina Gita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, pembelaan apa saja yang disampaikan Jessica dan juga kuasa hukum di depan majelis hakim? Inti dari nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukum di depan majelis hakim ini untuk meyakinkan kepada majelis hakim jika Jessica Kumala Wongso tidak bersalah atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sebelumnya Jessica sudah membacakan nota pembelaan yang ditulis tangan oleh Jessica ke depan majelis hakim. Inti dari nota pembelaan yang ditulis tangan oleh Jessica ini terkait dengan Jessica menyatakan bahwa dirinya tidak menaburkan sianida ke es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Kemudian juga Jessica menceritakan terkait dengan kehidupannya pada saat ia ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ia masuk ke dalam tahanan sampai akhirnya persidangan ini berlangsung. Dan Jessica menyatakan selama ini Jessica begitu mendapatkan banyak sekali tekanan. Tidak hanya nota pembelaan yang disampaikan oleh Jessica Wongso, kuasa hukum dari Jessica Wongso juga saat ini tengah membacakan nota pembelaan. Ada kurang lebih 3.000 halaman yang akan dibacakan ke majelis hakim. Inti dari nota pembelaan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum ini membantah segala tuduhan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Mulai dari Jessica yang disangkakan bahwa Jessica ini menaburkan sianida ke es kopi Vietnam, kemudian juga rekaman CCTV yang dinilai oleh kuasa hukum ini tidaklah menjadi bukti yang sah sebagai barang bukti. Kemudian juga terkait dengan otopsi yang dinilai oleh kuasa hukum adalah hal yang begitu krusial yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum, namun hal ini tidak dilakukan. Satu hal lagi tadi yang disampaikan bahwa motif sampai saat ini tidaklah relevan jika motif ini disangkut pautkan dengan kasus pembunuhan berencana. Berikut kita saksikan jalannya persidangan. Semuanya diperiksa apakah ada racun atau apakah ada penyakit yang diderita korban sebelum meninggal. Apakah orang tersebut stroke, sakit jantung, dan apakah ada racun. Kalau orang tersebut mati karena racun sianida, maka pasti ditemukan sianida di dalam darahnya atau jantung dan otak. Karena target dari sianida adalah jantung dan otak. Jadi, kalau tidak dilakukan otopsi, berarti otak, jantung, darah tidak diperiksa. Sehingga tidak mungkin bisa ditentukan orang tersebut mati karena sianida. Karena bisa saja ada sianida di dalam lambung, tetapi kalau di dalam darah tidak ada, dan di jantung dan otak tidak ditemukan, maka berarti orang tersebut matinya bukan karena sianida. Sehingga adanya sianida di dalam lambung bisa karena sianida alami atau dari makanan, atau bisa dimasukkan setelah korban meninggal. Jadi benarlah apa yang dikatakan para ahli, Dr. Slamet Purnomo, Budi Pusatpurno, Bembeng O, Jaya Surya Atmaja, Dr. Susilo Lawrence, dan Richard Byron, bahwa tanpa otopsi kematian korban tidak dapat ditentukan. Dalam kasus ini, otopsi tidak dilakukan, sehingga kematian Wayan Mirna Salihin tidak bisa ditentukan apa penyebabnya. Sehingga pernyataan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa korban meninggal karena sianida adalah tidak berdasarkan dan spekulatif. Dr. Slamet Purnomo yang membuat visa Airpertum untuk selanjutnya disebut FAIR juga menerangkan dalam persidangan bahwa sesuai dengan FAIR yang sudah ditandatanganinya, maka dalam FAIR sendiri disebutkan bahwa kematian korban belum bisa ditentukan karena menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Tetapi anehnya, setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar, Dr. Slamet Purnomo tidak pernah membuat FAIR, visum repertum lanjutan atau visum repertum tambahan, sehingga tidak ada FAIR yang menyimpulkan sebab kematian korban. Nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso maupun juga kuasa hukum dari Jessica ini sebagai alat pertimbangan bagi majelis hakim nantinya, apakah akan memberikan vonis yang sama dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum atau justru lebih ringan, atau dari keputusan nantinya hakim ini akan membebaskan Jessica Kumala Wongso dari segala macam hukum yang saat ini tengah menjeratnya. Zakia, kembali ke Anda di studio.
Sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan agenda membacakan nota pembelaan yang dibuat oleh terdakwa Jessica Wongso dan juga kuasa hukum Jessica masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum menyiapkan 3.000 halaman pembelaan yang membantah segala tuduhan jaksa kepada kliennya. Kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami Marsyalina Gita yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apa yang menjadi keberatan terdakwa terhadap tuntutan jaksa? Ya, ada beberapa poin penting khususnya yang menjadi keberatan terdakwa dan disampaikan dalam nota pembelaan yang dibacakan langsung di depan majelis hakim. Khususnya poin penting pertama adalah Jessica menyatakan jika dirinya tidak menaburkan sianida ke es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Tadi Jessica sempat menangis pada saat ia membacakan nota pembelaan yang ia tulis tangan sendiri selama 5 hari di tahanan. Tidak hanya itu, sampai saat ini masih berlangsung pembacaan nota pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso kepada majelis hakim. Beberapa poin penting yang disampaikan tadi cukup lama, ada beberapa hal, salah satunya terkait dengan sianida. Karena sampai saat ini dari kuasa hukum menyatakan Iwayan Mirna Salihin tidak tewas diakibatkan oleh sianida dan sianida tersebut yang ditemukan di dalam lambung tidak bisa menjadi acuan jika itu adalah sianida yang sengaja ditaruhkan oleh Jessica Kumala Wongso di dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Kemudian juga motif ini menjadi salah satu yang masuk ke dalam nota pembelaan karena disampaikan oleh kuasa hukum, motif yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak relevan jika dikaitkan dengan pembunuhan berencana. Kemudian juga terkait dengan rekaman CCTV. Dari pihak kuasa hukum menyatakan rekaman CCTV ini tidak bisa menjadi bukti yang sah untuk menjadi acuan jika beberapa tanda-tanda atau kejanggalan yang selama ini disampaikan oleh ahli maupun saksi sebagai bukti yang bisa membenarkan jika Jessica adalah pelaku dari pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Zakia. Ya, kemudian apa tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan juga kuasa hukum Jessica? Tadi kami sempat berbincang dengan Ardito, salah satu tim dari jaksa penuntut umum menyatakan ia tidak mempermasalahkan ada 3.000 halaman yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum. Menurutnya tuntutan yang sudah diberikan selama 20 tahun penjara adalah tuntutan yang sudah tepat untuk diberikan kepada Jessica Kumala Wongso karena ia sudah menganalisis dari berbagai pernyataan ahli maupun saksi serta barang bukti yang dimiliki oleh tim jaksa penuntut umum. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ardito. Dan menurut kami, apa yang kami sampaikan dalam surat tuntutan itu sudah detail dan sudah menjelaskan fakta persidangan sesuai dari sudut pandang kami selaku penuntut umum, dan berdasarkan analisa kami berhasil membuktikan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kita tahukan dalam pasal 340 KUHP. Sampai saat ini masih berlangsung sidang dengan membacakan nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum di depan majelis hakim. Tentunya nota pembelaan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan putusan vonis yang akan dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso pada akhir Oktober mendatang. Zakia, kembali ke Anda. Terima kasih Marsyalina Gita atas informasi Anda. Oke, baik. Pak Hussein, jadi harus mengurai runutan karena ini pasal 340 pembunuhan berencana, termasuk dari mana sianida itu diperoleh oleh Jessica sampai proses dimasukkannya sianida ke gelas es kopi Vietnam itu, Pak Hussein. Ya, yang jelas di dalam gelas itu pasti sianida, itu hasil daripada lab itu. Dan kemudian Hani itu mencoba, dan dia karena mencoba sianida itu terjadi hal yang tidak baik untuk dia. Nah, bila mana di dalam satu gelas jelas ada sianida, kemudian gelas itu diminum oleh yang bersangkutan, tidak ada orang lain yang minum selain dari Hani dan Mirna gitu. Kemana sianida itu? Pasti masuk ke dalam tubuhnya Mirna. Saya melihat seperti apa yang diuraikan oleh Bapak Hakim Agung kita, mari kita lihat ketidaklaziman yang luar biasa yang dilakukan oleh Jessica pada hari meninggalnya Mirna. Yang pertama adalah
lazimkah seseorang yang menjamu orang lain memesan satu minuman kopi 1 jam sebelumnya? Saya tidak pernah mendengar kopi itu tidak, kalau disajikan pada 1 jam sebelumnya itu untuk masih enak diminum. Lazimkah orang bila membawa satu paper bag yang ditaruhnya itu secara acak di mejanya? Biasanya orang kalau membawa paper bag itu ya disusun gitu, tidak pada tempat-tempat yang menyebabkan ada pandangan-pandangan, rekaman-rekaman CCTV yang akan berpengaruh tidak terlihatnya kegiatan-kegiatan Jessica di situ. Artinya jelas di gelas itu ada sianida, tetapi kurang jelas bagaimana sianida itu masuk ke dalam gelas itu, Pak Husein. Ya itu memang kita akui. Tetapi ketidaklaziman yang luar biasa ini patut menjadi hal pertimbangan. Satu hal lagi. Baik. Kalau sahabat saya mati gitu, gelepek gitu, saya pasti akan meraung, menolong juga, ikut bagaimana. Ini kok menghindar gitu. Ini ketidaklaziman yang menurut saya patut menjadi perhatian majelis hakim gitu ya. Ini yang menjadi sulit di sini bagi hakim nanti tentunya karena dia juga memiliki apa yang disebutkan cara berpikir yang kurang lebih sama dengan kita kan. Dia juga tidak, kecuali kalau menurut saya sih hakim harus banyak berdoa saja lah, minta petunjuk untuk bisa melihat itu dengan jelas. Tidak bisa perintahkan misalnya tadi otopsi, walaupun keluarga itu salah satu proses, kita berbincang tidak bersedia. Ya mereka itu kesulitannya sekarang. Kalau di dalam hal-hal seperti ini sebenarnya itu harus menjadi hukum. Kalau ada kecurigaan seperti itu undang-undang harus menentukan itu otopsi. Tapi mungkin di adat timur atau kultur timur itu belum merupakan suatu hal yang diterima. Saya kira ini menjadi masalahnya. Ya, soal otopsi, Bang Otto mungkin Anda punya pendapat sendiri soal hal ini. Iya, jadi ini banyak sekarang ini kebohongan publik yang dibuat ya. Seakan-akan keluarga itu tidak setuju otopsi. Itu salah besar. Anda coba lihat rekaman Dermawan Salih, Dermawan ayahnya Mirna pada waktu dia disidangkan pada waktu perkara pertama. Dia tegas menyatakan memang pertama kali Mirna meninggal dia tidak setuju otopsi. Itu sebabnya itu di embalming, dikasih formalin. Tapi hari ketiga atau hari keempat setelah di rumah duka, itu Krishnamurti datang kepada dia mengatakan anaknya ini adalah mati tidak wajar dan dia dibicarakan apa dibujuk-bujuk atau apalah caranya ya, atau diyakinkan bahwa harus dilakukan otopsi supaya ada crime. Dan akhirnya Dermawan Salih mengatakan setuju otopsi. Tapi anehnya ternyata dokter tidak melakukan otopsi. Nah kemudian tidak dilakukan. Tapi lucunya lagi, Dokter Slamet mengatakan tidak dilakukan otopsi, gara-gara katanya polisi mengatakan tidak boleh, permintaan polisi itu hanya untuk melakukan parsial otopsi, artinya mengambil organ di dalam lambung saja, jadi untuk sampel saja. Tetapi ternyata lagi lebih aneh lagi, ternyata ada surat dari polisi yang meminta otopsi. Jadi siapa yang berbohong di sini sekarang? Oke. Iya kan? Jadi orang mengatakan Pak Dermawan tidak setuju. Nyatanya di dalam sidang dia disumpah, dia menyatakan setuju. Dokter mengatakan dia tidak lakukan otopsi karena polisi hanya minta sampel. Tapi surat polisi yang ada dalam berkas perkara mengatakan mohon dilakukan otopsi. Nah, ini kan kacau jadinya. Bagaimana jadi nanti jika majelis hakim memerintahkan ini untuk otopsi bisa dibebankan kepada Jessica, kan begitu? Nah, gitu. Apalagi dokter mengatakan kalau tidak ada otopsi, definitely tidak bisa ditegakkan kematian korban. Jadi perlu saya beritakan dulu sedikit ya. Orang salah paham soal otopsi ini. Otopsi ini tidak dilakukan kepada orang yang sakit normal. Otopsi ini dilakukan pada orang yang dicurigai melakukan kejahatan atau mati tidak wajar. Jadi tujuan otopsi hanyalah satu, yaitu untuk meyakinkan pengadilan bahwa matinya korban ini sebabnya apa, supaya pengadilan bisa menentukan orang ini halal atau tidak. Ya, kita jeda dulu. Kalau tidak dilakukan otopsi, berarti silakan. Next, masih ada hak Anda yang akan disampaikan melalui pledoi. Apa nanti yang akan disampaikan kira-kira? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini.
Ya, baik, kita lanjutkan kembali Bang Oto. Ada satu kesempatan lagi nanti hak Anda sebagai kuasa hukum dan juga terdakwa Jessica Kumala Wongso untuk menyampaikan pledoinya. Apa yang Anda siapkan dalam pledoi nanti, Bang Oto? Terlalu banyak, Mas. Terlalu banyak sekali. Tapi yang penting kita sebenarnya fokusnya simpel ini. Kasus ini sebenarnya paling sederhana di dunia. Tadi kan sudah saya katakan, sebenarnya ini penyidik dan jaksa ini, saya kira ini jump to the conclusion. Melompat nalarnya. Maksud saya begini, mestinya kalau ada orang mati, diduga karena ada kejahatan, maka dipastikan dulu matinya ini karena apa. Setelah diketahui dia mati karena memang karena pembunuhan umpamanya, baru dicari pelaku. Nah ini enggak. Belum diketahui matinya ini korban karena apa, pelaku udah dicari, udah ditangkap. Nah, kemudian keluar surat Laprim Polri, mengatakan ternyata matinya korban ini bukan karena cyanida. Dan jadi kacau sekarang jadinya. Ini persoalannya sekarang. Adanya surat ini, yang Laprim ini, mengatakan bahwa di dalam tubuh korban ternyata adalah negatif, tidak ada cyanida. Di dalam hati juga tidak ada cyanida, di dalam urin juga tidak ada cyanida, darah tidak diperiksa sehingga tidak diketahui cyanida, jantung tidak diperiksa karena jadi kita tidak tahu cyanida, otak nggak diperiksa karena tidak ada cyanida, karena sehingga tidak diketahui cyanida, maka mengakibatkan tidak diketahui matinya ini karena apa. Padahal sudah ditangkap pelaku. Nah ini jadi kacau. Jadi sejak awal ya, mungkin ini juga kalau tadinya ditentukan dulu kematiannya, maka baru cari pelaku. Nah sekarang bagaimana jadinya di jaksa berbuat ini? Mungkin kami juga matinya bukan karena cyanida, atau orang dituduh karena berbunuh karena cyanida. Ya, Bang Oto, mungkin Pak Waluyo bisa menjawabnya ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Oto? Pak Waluyo? Ya, halo, malam ya. Iya, silakan Pak. Halo, begini Mas ya. Kopi cyanida itu kan berdasarkan hasil laboratorium, itu kan mengandung cyanida, Mas. Jadi tidak benar bahwa terdakwa itu meninggal tidak ada sebabnya. Itu cyanida berdasarkan hasil laboratorium, itu mengandung cyanida, Mas. Kemudian juga hasil lab, ya, hasil lab di perutnya itu juga mengandung cyanida. Namun kan kadarnya itu kan berkurang, mungkin setelah diminum bisa juga diserap oleh syarat-syaratnya sehingga di dalam masuk ke perut itu kan menurut ahli itu kan bisa berkurang, jadi tidak sama dengan yang jelas dan di dalam otopsi di dalam perut kan begitu. Gitu. Jadi ada perbedaan, bisa juga itu juga setelah yang bersangkutan kalau mau dikubur itu kan bisa berkurang daripada cyanidanya di dalam kandungan di tubuh almarhum begitu. Oke. Baik. Pak Halis Hussein terlebih dahulu di Bandung, Jawa Barat. Sebagai mantan Ketua Komisi Kejaksaan pernah mengawal bagaimana jaksa-jaksa ini bekerja. Apa tanggapan Anda terkait hasil tuntutan yang kemarin dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Pak Hussein? Baik, yang pertama saya kok merasa aneh saja ya dengan statement dari Pak Oto ya. Kok jaksa ragu-ragu dikaitkan dengan tuntutan yang 20 tahun. Ini sesuatu hal yang saya anggap aneh gitu ya. Jaksa dalam memutuskan berapa seorang terdakwa itu dituntut tentu berdasarkan alasan-alasan bukti-bukti yang didapatkan oleh jaksa yang bersangkutan. Jadi tidak mutlak kalau ancaman hukumannya hukuman mati, itu jaksa harus menuntut hukuman mati begitu. Tidak harus saya hukuman melihat mati ya? jaksa sudah tidak mesti. Itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh jaksa secara cermat. Karena jaksa bukan musuh daripada terdakwa. Jaksa berada di ruang persidangan adalah dalam rangka mendudukkan seorang terdakwa secara adil sekaligus menjamin hak-hak korban gitu ya. Keluarga korban dan sebagainya. Jadi sama sekali bukan keraguan-raguan dari jaksa penuntut umum karena sejak awal kalau kita lihat runutannya saja berkas perkaranya dikembalikan sampai 4 kali akhirnya baru diterima dinyatakan lengkap P21, Pak.
Ya, tidak ada aturan kok 4 kali, 5 kali. Itu kan berarti saya melihat dalam perkara ini jaksa benar-benar hati-hati. Untuk memutuskan perkara ini sudah lengkap, sudah layak untuk diajukan ke penuntutan gitu ya. Jadi bukan soal berapa kalinya, tetapi tentu saja berdasarkan perhitungan-perhitungan yang matang dari jaksa penuntut umum untuk menyatakan perkara itu P21. Gitu. Baik, baik. Saya ingin menyapa kembali Bang Oto Hasibuan. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam. Iya, Bang Oto, tadi pernyataan dari Pak Ahlius Hussein aneh begitu, mengomentari apa pernyataan Anda begitu usai sidang kemarin. Menyatakan jaksa ragu dalam memutus atau memberi tuntutan kepada terdakwa Jessica. Ya, karena jaksa kan sudah mengatakan yakin dan mengatakan perbuatannya Jessica ini kan sadis katanya kan. Ya. Dan tidak ada yang meringankan kan gitu. Betul. Jadi kalau itu pernyataan jaksa berarti dia harus konsekuen dong. Kalau orang sadis kan pasti dong dihukum mati dong, namanya sadis ya, dan tidak ada yang meringankan begitu. Nah kenyataannya kan tidak maksimal kan begitu. Jadi saya bisa mengurut-urut bahwa memang saya yakini jaksa itu sendiri ragu gitu ya. Nah, dan memang patutlah ragu dia kan, karena memang sebenarnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Jelas nyata-nyata hasil pemeriksaan daripada laboratorium Laprim Polri menyatakan kan 70 menit setelah meninggalnya korban, itu diambil cairan korban dari tubuhnya, cairan lambung dari tubuhnya. Itu hasilnya negatif. Ya, cairan lambung ya dari tubuhnya. Jadi kalau hasilnya sudah negatif, itu kan berarti kan tidak ada cyanida kan gitu. Jadi begini loh, ini sebenarnya perkara ini simpel sekali. Ada gelas berisi kopi yang katanya ada cyanida. Diminum oleh Mirna. Kalau itu diminum oleh Mirna, mestinya cyanida yang ada dalam kopi itu kan berarti ada dong di mayatnya Mirna kan? Ya. Nah, kenyataannya cyanida itu tidak ada di dalam tubuh Mirna. Lantas bagaimana jaksa bisa menjelaskan ini? Jadi ini linear dengan pendapat ahli yang kami ajukan, yaitu Mr. Byron. Dia mengatakan, kalau betul-betul cyanida itu ada di dalam gelas dan diminum oleh korban, maka di dalam tubuh pasti ada cyanida. Tetapi hasil Laprim Polri yang dipakai oleh jaksa menuntut Jessica menyatakan hasilnya adalah negatif. Ya, sementara jaksa dalam pembacaan dakwaannya kemarin tuntutan menyebut ada 5 gram cyanida yang dimasukkan oleh Jessica. Iya, kan begitu. Betul. Ya kan? Terus di mana barang itu? Kalau ada dimasukkan ke dalam tubuh kan berarti di dalam tubuh ada gitu loh. Sehingga ahli kita mengatakan kemungkinannya adalah berarti cyanida yang ada di dalam kopi tersebut adanya itu dimasukkan setelah matinya korban gitu loh. Oke, baik, kita tahan sebentar. Mati baru dimasukkan ke gelas itu. Ya, baik, Bang Oto kita tahan sebentar, Pak Hussein kita tahan sebentar.